Di tengah rimbunnya hutan dan tebing terjal Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tersembunyi sebuah masjid tua yang berada di dalam sebuah goa gelap. Masjid ini dikenal oleh warga sekitar sebagai Masjid Goa Cahaya. Meski jarang dikunjungi, cerita-cerita misteri seputar masjid ini telah menjadi legenda turun-temurun. Menurut cerita, masjid ini dibangun oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah pada abad ke-18. Syekh Abdullah dikenal sebagai sosok yang sakti dan sering mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia memilih sebuah goa di Nusa Kambangan untuk beribadah, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Goa tersebut kemudian diubah menjadi tempat ibadah sederhana dengan dinding batu alami dan mimbar kecil yang terbuat dari kayu hutan. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Namun, setelah Syekh Abdullah wafat, masjid itu perlahan ditinggalkan. Beberapa orang mengatakan masjid itu dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga keheningan tempat tersebut. Penduduk sekitar hanya datang untuk berziarah atau sekadar melihat-lihat, tetapi mereka selalu menghindari menginap di sana. Banyak cerita menyeramkan seputar Masjid Goa Cahaya. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda bernama Arif, seorang penjelajah yang nekat bermalam di goa tersebut. Arif penasaran dengan legenda masjid itu, terutama cerita tentang cahaya malam Jumat. Konon, setiap malam Jumat, goa itu bersinar terang, seperti ada ratusan lilin menyala. Malam itu, ia membawa senter dan peralatan camping, lalu masuk ke dalam goa. Awalnya, tidak ada yang aneh. Suasana gelap dan dingin menyelimuti goa, tetapi masjid itu terlihat bersih, seolah-olah masih ada yang merawatnya. Arif memutuskan untuk sholat maghrib di sana, merasa tenang meski berada sendirian. Namun, setelah ia selesai sholat, ia mendengar suara langkah kaki. Suara itu bergema di dalam goa. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan seorang pria berjubah putih berjalan menuju mimbar. Arif mencoba menyapa, tetapi pria itu hanya tersenyum samar dan hilang di balik dinding goa. Ketika malam semakin larut, suasana berubah menjadi mencekam. Arif melihat cahaya terang dari arah luar masjid, seperti kilatan petir yang tak henti-henti. Ia juga mendengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menggema, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketakutan, Arif mencoba keluar dari goa. Tetapi anehnya, ia selalu kembali ke masjid, seolah-olah goa itu membuatnya tersesat. Hingga subuh tiba, ia akhirnya menemukan jalan keluar setelah mendengar suara adzan yang lirih namun jelas. Saat keluar, ia melihat seorang kakek tua berdiri di pintu goa. "Jangan pernah kembali ke sini jika niatmu hanya mencari sensasi," ujar kakek itu sebelum menghilang seperti kabut. Penduduk sekitar percaya bahwa masjid itu dijaga oleh para wali atau jin muslim yang pernah berguru pada Syekh Abdullah. Mereka mengatakan, siapapun yang datang dengan niat baik, seperti untuk beribadah atau berziarah, tidak akan diganggu. Namun, siapapun yang datang untuk bermain-main atau meremehkan tempat itu akan mengalami kejadian mistis yang tidak akan pernah mereka lupakan. Masjid Goa Cahaya bukan hanya sekadar tempat penuh misteri, tetapi juga pengingat untuk menghormati tempat-tempat suci, dimanapun itu berada. Bagi yang berani mengunjungi, masjid itu menawarkan pelajaran spiritual yang mendalam, meski dalam balutan kisah-kisah mistis yang mencekam. Arif sebenarnya tidak ingin kembali ke Masjid Goa Cahaya setelah pengalaman malam itu. Namun, rasa penasaran terus mengganggunya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seperti panggilan tak terlihat yang memaksanya untuk kembali. Seminggu kemudian, tepat pada malam Jumat berikutnya, Arif memutuskan untuk kembali, kali ini dengan membawa seorang teman, Roni, yang dikenal pemberani. Mereka tiba di pintu goa sebelum maghrib. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara burung hutan yang sering terdengar seolah hilang begitu saja. Arif memimpin masuk ke dalam goa, sementara Roni terus memegang senter dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah sholat maghrib, keduanya duduk di lantai masjid yang dingin. Arif menceritakan pengalamannya minggu lalu kepada Roni, tetapi temannya itu hanya tertawa kecil. "Ah, itu cuma bayangan. Mungkin efek cahaya sentermu saja," ujar Roni sambil bersandar pada dinding goa. Namun, tawa Roni seketika terhenti saat ia mendengar suara lembut melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya indah, menggema di seluruh goa, tetapi tidak ada siapapun di sana selain mereka. Arif menatap Roni dengan wajah pucat, memastikan temannya juga mendengar hal yang sama. Arif mencoba tetap tenang. "Mungkin kita harus pergi." Namun, saat mereka bersiap untuk keluar, suasana goa berubah drastis. Udara menjadi semakin dingin,
dan dinding goa yang semula gelap mulai memantulkan cahaya kehijauan, seperti sorotan dari dalam batu. Di tengah goa, tepat di depan mimbar, muncul sosok berjubah putih yang sama seperti yang Arif lihat minggu lalu. Sosok itu tidak berbicara, tetapi menunjuk ke arah dinding masjid. Dinding itu perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang sebelumnya tak terlihat. Dari lorong itu, keluar suara gemericik air, seperti aliran sungai kecil. Arif dan Roni berdiri mematung, tidak tahu harus melangkah atau tetap diam. Sosok berjubah putih itu hanya menatap mereka, matanya bersinar seperti bintang, seolah memberi isyarat untuk masuk ke dalam lorong. Aku rasa kita harus pergi sekarang, desak Roni sambil menarik lengan Arif. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah bisikan terdengar jelas di telinga mereka. Suaranya berat, namun penuh wibawa. Jika ingin tahu kebenaran, ikuti aku. Jika takut, pergilah sekarang dan jangan pernah kembali. Arif menoleh ke arah Roni. Meski gemetar, rasa penasaran di dalam dirinya begitu kuat. Kamu mau ikut? Tanya Arif. Roni menggeleng. Kau gila. Aku akan keluar. Kalau kau nekat, itu urusanmu. Dengan panik, Roni berlari keluar dari goa, meninggalkan Arif sendirian. Arif menghela napas panjang. Ia merasa ini adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Dengan langkah pelan, ia mengikuti sosok berjubah putih itu masuk ke dalam lorong. Lorong itu terasa lebih dingin dan sempit. Di ujungnya, Arif menemukan sebuah ruangan kecil dengan dinding batu berukir. Ukiran-ukiran itu membentuk kaligrafi indah, tetapi yang membuatnya terkejut adalah sebuah kolam kecil berisi air yang memancarkan cahaya biru lembut. Sosok berjubah putih itu berdiri di tepi kolam, menatap Arif dengan tatapan tenang. Inilah rahasia yang aku jaga, katanya, suaranya menggema lembut di ruangan itu. Air ini adalah sumber keberkahan. Dahulu, banyak orang datang ke tempat ini untuk mencari hikmah dan pengobatan. Tapi kini, manusia lupa akan tujuan mulia dan hanya mencari sensasi. Arif mendekati kolam itu. Airnya begitu jernih, hingga ia bisa melihat dasarnya yang dihiasi batu-batu berkilauan. Tiba-tiba, bayangan Syekh Abdullah muncul di permukaan air, seperti sebuah film yang diputar di cermin. Bayangan itu menunjukkan masa lalu, ketika masjid ini penuh dengan jamaah yang beribadah dengan khusyuk. Tempat ini harus tetap suci, lanjut sosok itu. Jika kamu meninggalkan tempat ini dengan niat tulus, kamu akan membawa keberkahan bagi banyak orang. Tetapi, jika niatmu menyimpang, maka kegelapan akan mengikutimu. Arif hanya bisa mengangguk. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti terangkat dari semua beban yang pernah ia pikul. Sebelum ia sadar, sosok itu menghilang, dan ia mendapati dirinya kembali berdiri di dalam masjid. Ketika Arif akhirnya keluar dari goa, Roni sudah menunggunya dengan wajah cemas. Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi di dalam? Arif hanya tersenyum kecil. Aku tahu sekarang. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa aku jelaskan. Sejak malam itu, Arif tidak pernah kembali ke Masjid Goa Cahaya. Namun, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan sering membantu orang lain dengan nasihat-nasihat yang dalam dan penuh makna. Masjid Goa Cahaya tetap menjadi misteri, tetapi bagi Arif, tempat itu adalah pengingat bahwa ada dunia lain di balik apa yang kita lihat, sebuah dunia yang memegang rahasia tentang iman, niat, dan keikhlasan. Hari-hari berlalu setelah pengalaman mistis itu. Arif merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih sering beribadah, dan merasa ada beban besar yang hilang dari pundaknya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ada sesuatu yang terus mengawasi, seperti bayangan samar yang tak pernah benar-benar meninggalkannya. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di rumah, Arif bermimpi kembali ke Masjid Goa Cahaya. Dalam mimpinya, sosok berjubah putih itu berdiri di dekat kolam bercahaya, memanggilnya. Namun kali ini, wajah sosok itu terlihat lebih jelas. Ia adalah Syekh Abdullah sendiri. Arif, ucap Syekh Abdullah dalam mimpi itu, perjalananmu belum selesai. Masjid ini adalah tempat suci, dan hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya. Tapi ada bahaya besar yang mengancamnya. Kembalilah dan lindungi apa yang tersisa. Arif terbangun dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Hati kecilnya merasakan sesuatu yang tak beres. Ia tahu, panggilan itu bukan sekadar mimpi. Ada hal besar yang menanti di sana. Pagi-pagi sekali, Arif bersiap kembali ke Goa Cahaya. Kali ini, ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Roni. Ia merasa perjalanan ini harus dilakukannya seorang diri. Dengan membawa bekal secukupnya dan semangat keberanian yang tersisa,
ia melangkah menuju Nusa Kambangan. Ketika ia tiba di mulut goa, suasananya terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang tajam. Langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menghalanginya. Namun, Arif terus melangkah masuk. Sesampainya di dalam masjid, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Kolam bercahaya yang sebelumnya jernih kini terlihat keruh, seperti diliputi kegelapan. Ukiran-ukiran kaligrafi di dinding masjid juga tampak memudar, seolah-olah masjid itu kehilangan energinya. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggema di dalam goa. "Kenapa kau kembali?" Suara itu dingin, berbeda dari suara Syekh Abdullah yang ia dengar sebelumnya. Arif menoleh ke arah mimbar, dan di sana berdiri sosok lain, berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Tempat ini bukan lagi milikmu," balas Arif dengan suara bergetar, meski tubuhnya gemetar hebat. Sosok berjubah hitam itu tertawa, suaranya menggema di seluruh goa. "Syekh Abdullah telah pergi. Sekarang, masjid ini menjadi milikku. Semua yang mencoba melawanku akan binasa." Arif segera mengingat pesan Syekh Abdullah tentang niat dan keikhlasan. Ia tidak punya senjata, tetapi ia tahu satu-satunya kekuatan yang bisa ia andalkan adalah doa. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat kedua tangannya dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Sosok berjubah hitam itu semakin mendekat, menebarkan hawa dingin yang menusuk. Dinding goa berguncang, seolah-olah hendak runtuh. Namun, Arif terus melantunkan doa-doa, meski suaranya mulai melemah. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah kolam keruh. Sosok Syekh Abdullah muncul kembali, kali ini dengan wajah penuh wibawa dan kekuatan. "Kau tidak memiliki tempat di sini," teriak Syekh Abdullah kepada sosok berjubah hitam. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan terjadi di depan mata Arif. Sosok berjubah hitam itu menghilang perlahan, tersapu oleh cahaya yang memancar dari Syekh Abdullah dan kolam suci. Dalam hitungan detik, keheningan kembali menyelimuti goa. Syekh Abdullah menoleh kepada Arif dengan senyum tenang. "Terima kasih, Arif. Kau telah menyelamatkan tempat ini. Masjid ini akan tetap menjadi tempat suci bagi mereka yang mencarinya dengan niat baik. Kini, kembalilah. Tugasmu telah selesai." Arif keluar dari goa dengan perasaan lega, tetapi juga penuh haru. Masjid Goa Cahaya kini kembali seperti semula, bersih, bercahaya, dan damai. Namun, ia tahu tempat itu bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang datang dengan niat suci yang akan menemukan jalan ke sana. Sejak hari itu, Arif hidup dengan penuh kedamaian. Ia tidak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun, karena ia tahu, tidak semua orang akan memahami atau percaya. Masjid Goa Cahaya tetap menjadi rahasia tersembunyi di dalam hutan Nusa Kambangan, dijaga oleh keheningan, cahaya, dan doa. Namun, bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, masjid itu akan selalu memanggil, menunggu orang-orang yang ingin menemukan kedamaian sejati. Hari-hari setelah pertarungan itu, Arif merasa hidupnya tak lagi sama. Ia tidak hanya membawa pengalaman mendalam, tetapi juga perasaan seolah-olah sesuatu telah dititipkan kepadanya. Ia terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan Syekh Abdullah darinya? Seminggu setelah kunjungannya ke masjid, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Syekh Abdullah berdiri di tepi kolam bercahaya yang kini kembali jernih. Kali ini, beliau tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah sebuah benda kecil yang mengapung di kolam. Arif mencoba mendekat, tetapi sebelum ia bisa melihat dengan jelas, ia terbangun. Merasa ada pesan tersembunyi, Arif memutuskan untuk kembali sekali lagi ke Masjid Goa Cahaya. Namun, kali ini, ia membawa kitab Al-Quran kecil yang sering ia gunakan untuk berzikir. Ia merasa benda itu akan menjadi pendampingnya dalam perjalanan. Arif tiba di mulut goa saat senja. Kali ini, suasananya terasa lebih damai. Tidak ada hawa mencekam, hanya keheningan yang menenangkan. Ketika ia melangkah masuk, masjid itu terlihat seperti terakhir kali ia tinggalkan, bersih dan bercahaya. Namun, kolam suci di dalam goa memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya, seolah-olah memanggilnya. Dengan hati-hati, Arif mendekati kolam. Ia melihat ke dalam air, dan di dasarnya, ada sesuatu yang memantulkan cahaya, sebuah benda kecil berbentuk bulat, seperti segel atau stempel kuno, yang dikelilingi ukiran kaligrafi indah. Tiba-tiba, suara Syekh Abdullah terdengar dari belakangnya. "Itu adalah segel cahaya, warisan dari generasi kami. Benda itu adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib di sekitar tempat ini." Arif berbalik dan melihat sosok Syekh Abdullah berdiri di dekat mimbar. Wajahnya tenang, tetapi ada keprihatinan dalam tatapannya.
Selama ratusan tahun, segel ini dijaga di tempat ini. Namun, kegelapan yang kau lawan sebelumnya akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Segel itu harus kau bawa ke dunia luar, ke tempat yang aman. Arif merasa berat. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda biasa, diberi tanggung jawab sebesar itu? Syekh, saya ini siapa? Kenapa harus saya yang membawa segel ini? Syekh Abdullah tersenyum lembut. Karena hatimu telah teruji. Kau datang ke tempat ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menemukan kebenaran. Kau telah membuktikan bahwa iman dan niat baikmu cukup kuat untuk melindungi apa yang suci. Dengan doa dan izin dari Syekh Abdullah, Arif mengambil segel itu dari dasar kolam. Ketika ia menyentuhnya, segel itu terasa hangat, dan seketika ia merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya dari segel itu meredup perlahan, tetapi meninggalkan bekas bercahaya di telapak tangan kanannya, seperti tanda yang tidak bisa dihapus.